Kalau dalam bentuk politik uang itu, terkadang memang kita sadari juga, terkadang si penerima ini, kita dengar ini informasi begini, Iya. tapi dia melapor enggak mau. Sekarang nggak ada pemilu, Hmm. Bawaslu nggak mana-mana maksudnya di Iya. ketua gitu Pak. Banyak orang bertanya seperti Iya. itu. Saya enggak manuang ke manuang gitu. Artinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Dunsana Carito Loma dimanapun berada. Hari ini kita kembali lagi bertemu di acara Carito Loma, dan pada episode kali ini Ihsan sudah kedatangan tamu, yaitu seorang ketua dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, yaitu Bapak Muhammad Qaddafi. Nah, nanti kita akan bincang-bincang, mudah-mudahan dengan beliau kita nanti akan mendapatkan sisi inspiratif, edukasi, dan juga barangkali banyak ilmu yang akan kita garap dari beliau nanti. Dan langsung saja Pak, izinkan kita untuk berbincang-bincang dengan Pak Qaddafi ya Pak ya. Oke, dan sana cerita lama. Pertanyaan pertama seperti biasa, kami mintakan pada Bapak mungkin bisa disampaikan sedikit profil ataupun biografi dari Pak Qaddafi, silakan Pak. Baik, terima kasih Dunsana Carito Loma. Saya Muhammad Qaddafi. Kebetulan hari ini diamanahkan menjadi Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Tentu Bawaslu pekerjaannya adalah mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Nah, mungkin Dunsana Carito Loma sudah bisa kemarin pengalaman kita 2019 pemilihan umum secara serentak dilaksanakan, presiden dan pemilihan legislatif. Ya. Nah, yang teranyar ini kan pemilihan gubernur di Sumatera Barat. Nah, kebetulan kita ke Payakumbuh kan hanya pemilihan gubernur saja. Oke, berarti Bapak menjadi ketua di Bawaslu Kota Payakumbuh sejak Ya. tahun Sejak tahun 2018. 2018. Jadi sudah ada sekitar 3 tahun ya Pak ya? Ya, 3 tahun, sudah selesai 3 tahun. Sudah selesai 3 tahun. Dan Bapak sebelumnya sebelum menjadi ketua di Bawaslu itu di mana Pak? Saya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh. Oke, ketua KPU Ketua sebelumnya Pak ya? KPU, sekarang pindah ke Bawaslu. Oke, bicara tentang Bawaslu Pak Qaddafi, kira-kira mungkin Dunsana Carito Loma secara garis besar sudah pasti tahu. Ya. Bawaslu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum. Ya. Kira-kira apa saja sih yang diawasi oleh Bawaslu ini Pak? Nah, ini pertanyaannya menarik ya Ihsan ini. Bawaslu ini tentu pekerjaannya mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, kemudian pemilihan kepala daerah. Dulu kita mengenalnya dengan pilkada. Pilkada. Nah, kemudian semua proses tahapan itu, fungsi Bawaslu dan kewenangan Bawaslu adalah melindungi seluruh hak-hak stakeholder pemilu dan pemilihan. Ya, melindungi pesertanya, karena kan peserta itu punya hak juga untuk dilindungi. Kemudian juga melindungi pemilih, masyarakat ya, karena masyarakat adalah pemilih yang akan melakukan pilihan. Biasanya kita mengenal dengan coblosan ya di TPS. Kemudian stakeholder lainnya, publik. Nah, di dalamnya ada profesi ya, TNI, polisi, ASN. Nah, biasanya kan publik itu selalu melihat ASN ini keberpihakan dan yang lain-lain. Nah, maka Bawaslu harus melindungi hak-hak tersebut, bahwa ASN boleh memilih, bahwa ASN dibenarkan melakukan dukungan, tapi di bilik suara ya. Tapi di ruang-ruang publik tentu tidak dibenarkan untuk pemilihan kepala daerah dan pemilu. Begitu kira-kira sederhananya. Secara lebih detailnya Pak, kira-kira perangkat dari Bawaslu ini apa saja, bagian-bagiannya apa saja, dan dieksekusinya di lapangan bagaimana sih sebenarnya? Apakah sekedar mengawasi sebagai panitia atau detailnya bagaimana Pak? Oh, ini semakin kesini sepertinya semakin menarik bertanya. Bawaslu itu dengan jajarannya ada di RI ya, di Jakarta kantor pusatnya, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota. Nah, kita di Kota Payakumbuh nanti juga ada namanya panitia pengawas kecamatan, atau biasa orang mengenalnya Panwascam. Kemudian panitia pengawas di kelurahan, orang bisa mengenal PPL atau Panwas kelurahan.
nanti pada hari H ada juga pengawas tempat pemungutan suara. Oke. Jadi masing-masing TPS itu, kalau di Payakumbuh itu kemarin ada sekitar 216. 216 TPS Iya, di pemilihan gubernur kemarin itu. tahun 2020 ya, Pak, ya? Tahun 2020 itu. Nah, semuanya diawasi. Nah, kemudian tentu Bawaslu memiliki jajaran sekretariat. Nah, di Bawaslu Payakumbuh itu kita didukung oleh ASN. Nah, hari ini kan ASN Payakumbuh diperbantukan menjadi sekretariat di Bawaslu Kota Payakumbuh. Begitu juga nanti kalau sudah masuk tahapan di pemilu atau pemilihan, ada juga ASN yang diperbantukan di tingkat kecamatan. Nah, jumlahnya sampai hari ini baru 2 orang, kemudian dibantu oleh tenaga ahli namanya. Tenaga pendukung teknis kalau tingkat kabupaten kota, kemudian nanti ada tenaga pendukung yang lainnya. Oke. Nah, itu kira-kira. Berarti dari ibaratnya dari kecamatan sampai ke kelurahan Nah, ada timnya gitu ya, Pak ya? Ada personilnya. Oke. Bicara tentang pilkada ataupun pemilu, Pak, kira-kira semenjak Bapak hadir ke Kota Payakumbuh menjadi ketua, itu 2018, 2019, dan 2020, berarti ada 2 tahun waktu itu, 2019 dan 2020, yang mana ada pilkada atau pemilu waktu itu. 2019 pemilihan legislatif, dan 2020 untuk gubernur waktu itu ya, Pak ya. Kira-kira apakah ada atau tidak politik uang yang terjadi waktu itu, Pak? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Iya. Karena memang masalah politik uang mungkin masyarakat sudah paham. Iya. Tapi tidak mengetahui bagaimana sih proses atau teknisnya dan bagaimana cara Bawaslu untuk menghadapi itu. Ya, memang politik uang ini sepertinya kalau kita analogikan seperti apalah ya. Kalau durian itu kan kadang-kadang tidak kelihatan, tapi baunya ada. Oke. Atau yang lebih ekstrimnya kira-kira seperti buang angin lah. Dia terdengar, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi dia keluarnya dari mana, kemudian dia tercium. Nah, begitu juga terkadang kalau istilah yang Ihsan sampaikan tadi soal politik uang. Namun politik uang itu di dalam pemilihan, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah, itu sebenarnya diatur juga oleh aturan. Nah, pada saat kampanye itu boleh memberikan hal-hal yang bersifat tapi dalam bentuk barang. Dia tidak boleh dalam bentuk uang. Contoh misalnya pakaian, merchandise gitu ya, Pak. Kemudian topi kan. Berarti itu diperbolehkan. Itu dibenarkan selama masa kampanye. Oke. Dan pesertanya itu memiliki izin kampanye saat itu. Jadi saat dia berkampanye itulah dia memberikan alat peraga itu atau bahan kampanye itu. Misalnya kalau alat peraga kampanye itu kan bisa berupa kartu nama, stiker dan yang lain-lain. Atau kalau alat peraga kampanye itu yang bisa kita kenal biasanya di sini baliho lah. Baliho, spanduk. Itu yang ukurannya besar. Kalau ukuran yang kecil kan namanya bahan kampanye, bisa stiker mungkin. Ya seperti orang jualan lah. Ketika dia kampanye dia sampaikan bahwa programnya ini, visi misinya ketika jadi seperti ini. Nah, kemudian nanti ada oleh-oleh supaya orang mengingatnya. Bisa kalau untuk perempuan dalam bentuk jilbab mungkin. Kalau untuk laki-laki dalam bentuk peci, topi dan atau seterusnya. Alat sholat gitu atau alat sholat atau baju. Nah, sepanjang itu dibenarkan oleh aturan. Tapi di luar itu tentu tidak dibenarkan. Nah, itu yang saya sebut tadi, politik uang itu dalam bentuk barang dan itu dibenarkan. Tapi dalam bentuk uang ini yang perlu kita harus waspadai. Gariskan ya, Pak ya. Kenapa perlu kita waspadai? Poinnya begini, San. Pertama, terkadang kita kasihan sebenarnya sama pesertanya. Jadi aturan itu sebenarnya melindungi peserta itu. Dalam arti kata? Dalam arti kata, kalau peserta itu membagi-bagikan uang dalam bentuk uang, kan tidak ada juga jaminan pada hari dia akan dipilih oleh. Saya sebenarnya calon ini, saya beri ke Ihsan begini loh Ihsan. Saya kan tidak bisa pastikan Ihsan pilih saya atau tidak. Bisa aja Ihsan ambil duitnya, Ihsan pilihan Ihsan ke Bang Dodi misalnya. Ke yang lain gitu kan. Nah, kan itu. Nah, nanti persoalannya adalah si calon, si peserta merasa dikibuli dan yang lain-lain. Nah, secara moralitas itu merusak. Merusak pemilih, merusak publik, merusak tatanan-tatanan yang ada di dalam proses tahapan pemilihan itu. Nah,
pertanyaannya kan hari ini apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Mhm. Nah, Bawaslu sedari awal sudah sampaikan ini jauh-jauh hari bahwa tidak boleh melakukan itu. Makanya hari ini ketika itu juga dilakukan, dua-duanya akan mendapat sanksi. Kalau dalam pemilihan kepala daerah ya, dua-duanya akan bisa. Begitu juga pada pemilu 2019, dua-duanya akan dapat bisa dikenai sanksi. Si pemberi dan si penerima. Dan itu dalam bentuk pidana. Kalau dulu kan hanya administrasi saja. Oke, itu dalam bentuk pidananya Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu malah dijelaskan sanksinya kurungan. Oke, berarti sudah jelas itu sanksinya kurungan, Pak? Kurungan. Nah, ini kan membahayakan. Tapi terkadang walaupun sudah di ultimatum dengan sanksi kurungan, terkadang para pihak ini kan cari jalan juga. Jadi sebenarnya sekali lagi aturan itu melindungi calon sebenarnya. Oke. Peserta, kita kan kasihan juga sama peserta ini. Dia sudah mewakafkan waktunya, jor-joran lah pikirannya, Pak, ya? tenaganya. Kemudian dia dimanfaatkan juga dalam bentuk diambil uangnya. Nah, ini yang perlu. Makanya edukasi ini sedari awal kita lakukan. Ya kepada pesertanya, juga kepada pemilih. Kita kan tidak ingin juga di Payakumbuh ini tahu-tahu dipilih atau terpilih orang-orang yang berproses seperti itu. Kan bisa kita bayangkan apa yang mau dia lakukan ketika dia sudah berada di dalam. Untuk memulainya aja sudah seperti itu ya Pak ya. Kasihan kita. Padahal dia sudah harusnya dia berkumpul dengan anak-anaknya, keluarganya, dia sudah habiskan energinya untuk publik, untuk masyarakat. Tapi masyarakat di sisi lain juga memanfaatkan itu. Nah, kasihan kita. Itu kira-kira analoginya. Siap. Kalau dari segi prosesnya Pak, misalnya ada yang kedapatan nih, itu prosesnya atau proseduralnya gimana Pak? Misalnya kedapatan, diprosesnya ke kepolisian kah atau ke mana gitu Pak? Nah, kalau dalam bentuk politik uang itu, terkadang memang kita sadari juga, terkadang si penerima ini, kita dengar ini informasi begini, tapi dia melapor enggak mau. Nah, soal politik uang ini, seperti kita sampaikan tadi, dia terkadang terdengar atau terbau, tapi dalam proses pembuktian ada yang mau menjadi saksi atau pelapor, ada yang tidak mau. Nah, namun di Bawaslu, sekecil apapun informasi yang datang ke kami di Bawaslu, pasti akan kami tindak lanjuti. Baik informasi itu datang secara langsung atau menggunakan sarana elektronik, email mungkin, hari ini WA ya, WA, Instagram atau Facebook, atau di telepon salah satu yang ada di Bawaslu itu, kita akan lakukan penelusuran terlebih dahulu. Nah, ada juga, kita sebenarnya sih berharap publik ini memberikan laporan bahwa dia melihat, dia menyaksikan, ini kan gunanya untuk memutus mata rantai. Nah, terkadang kan publik ini atau masyarakat kita, kok kalau kita laporkan dia, tahu-tahu kita dimusuhi Pak dan seterusnya. Beko awak lo jadi korban, Beko jadi imbasnya. Kalau seperti itu kan tentu tidak akan selesai urusan kita. Nah, kalau itu terjadi di luar yang tadi saya sudah sampaikan, kita telusuri, kalaupun tidak ada laporan. Tapi kita tahu ini, kita mendengar ini ada informasi, pasti kita lakukan penelusuran di lokasi yang dimaksud. Nah, tapi kalau harapan kita masyarakat ingin memberikan laporan, maka akan kita proses. Jadi untuk pidana pemilu, politik uang itu masuk dalam kategori pidana pemilu. Nah, di sana nanti akan diproses di Sentra Gakumdu namanya. Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi di dalamnya ada kejaksaan, kemudian ada kepolisian, kemudian ada Bawaslu. Kita kumpulkan. Ya kalau laporan tentu mesti sesuai apanya ya aturan bahwa terpenuhi syarat formil dan materialnya. Kemudian diproses. Nanti kalau di dalam proses Sentra Gakumdu itu dinyatakan, wah ini pidana pemilu, setelah dilengkapi bukti, saksi, pelapor dan seterusnya, maka akan kita naikkan sampai nanti di pengadilan. Maka di pengadilan lah proses itu mengatakan ini pidana pemilu dan dia dijatuhi pidana pemilu, bisa dalam bentuk kurungan atau dalam bentuk sanksi pidana pemilu yang tidak dalam bentuk kurungan. Berarti bisa tidak dalam bentuk kurungan gitu ya Pak ya? Kira-kira yang sanksi tidak dalam kurungan ini apa aja jenis-jenisnya Pak? Dia sistemnya denda. Oh, denda. Ada contoh kemarin di beberapa tempat itu dia pidana kemudian di
membayar sampai tergantung persoalannya ya, nanti hakim yang memutuskan berapa nilai yang mau dia bayar. Tapi kan efek moralnya ini kan pidana. Nah, ini makanya kita berharap masyarakat kita itu betul-betul mau memanfaatkan Bawaslu ini seluas-luasnya. Kalau dia nanti tahapan setelah berjalan ya, kalau dia nanti terlalu jauh dari tempat dia berdomisili ke Bawaslu kota, nanti kan di kecamatan kita ada, atau di kelurahan, nanti teman-teman di kelurahan ini akan pandu dia sampai ke kecamatan dan sampai ke tingkat kota Payakumbuh. Bicara tentang masyarakatnya Pak, tadi Pak sampaikan bahwasanya harapannya semoga masyarakat berani untuk melaporkan. Kira-kira sejauh ini khusus kota Payakumbuh, apakah masyarakat sudah aware sama Bawaslu, sudah aware sama politik uang, ini harus dilaporkan dan sebagainya? Gimana menurut Bapak kira-kira? Nah, di Payakumbuh ini memang agak cepat ya penerimaannya. Seingat saya dari kalau kita combine dengan teman-teman atau wilayah-wilayah lain. Nah, di Payakumbuh Bawaslu ini lebih dahulu melakukan pencegahan. Kita memang kuat di pencegahan. Karena kita juga tidak mau kalau hanya menunggu di hilir saja. Tunggu orang salah, kemudian kita proses. Nah, salah satu amanah undang-undang itu kepada Bawaslu adalah pencegahan. Nah, terkadang memang pencegahan yang kita lakukan bisa disalah tafsir oleh orang yang menerima informasi. Contoh, keras sekali Bawaslu ini. Padahal kita cuma begini, kita cuma begitu. Padahal memang cuma begini dan cuma begitu itu akan merugikan dia. Ya, betul sih. Nah, kita lakukan pencegahan. Nah, pengalaman kita 2019, biasanya pencegahan itu kita edukasi kepada partai politik saja. Nah, untuk di Payakumbuh itu, kan dapilnya ada 3. Ada yang 10 kursi, ada yang 8 kursi, ada yang 7 kursi. Kali jumlah partai politik. Kalau kemarin ada sekitar 14 partai politik yang bertarung yang berkontestasi di pemilihan tahun 2019. Nah, melihat itu, kalau Bung Ihsan sebagai ketua partai, kemudian kita sampaikan, mungkin karena kesibukan Bung Ihsan dan yang lain-lain, maka informasi ini tidak tersampaikan ke bawah. Paham. Maka pada tahun 2019 kemarin, seluruh calon itu orang per orang kita undang. Nah, di Dapil Utara dan Latina ini kita undang seluruh calon dari partai apa saja, kita sampaikan. Ini yang tidak boleh. Kalaupun ini Bapak lakukan, Bapak akan rugi secara finansial, rugi waktu, juga rugi, banyak hal yang akan rugi. Kenapa saya bilang rugi finansial? Misalnya belum boleh memasang alat peraga, dia sudah pasang lebih dahulu, rugi dia finansial. Kenapa? Nanti akan kita copot, lindungi dalam bentuk ditertibkan, ya, disimpan, dibuka, kemudian disimpan, tentu tidak dikembalikan. Nah, rugi dia kan. Kalau dulu bahasanya copot, sekarang dilindungi. Ya. Dilipat baik-baik. Ya. Nah, itu dalam sisi itu. Kemudian dari sisi waktu, kalau nanti ada orang yang menyampaikan informasi, tentu dia akan kita panggil, kita edukasi dan seterusnya, rugi dia. Ya dong. Nah, sebenarnya kalau waktu dia bertemu dengan kita, dia mestinya sudah bisa bertemu dengan calon konstituennya. Betul. Nah, rugi waktu kan. Mana lagi nanti rupanya karena semakin semangat dia memasang alat peraga itu, terpasang di masjid, terpasang di fasilitas negara, terpasang di sekolah dan itu tidak dibenarkan. Sebenarnya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Akhirnya kan jadi panggil. Betul Bapak ini, pastilah akan kita lakukan klarifikasi dan seterusnya. Nah, itu juga udah rugi waktu juga. Sudah rugi waktu. Kalau dia ketemu dengan kita klarifikasi butuh waktu 1-4 jam. Sebenarnya kalau dia jalan ke banyak konstituen, dalam waktu 4 jam itu mungkin lebih banyak orang dia bisa ketemu dibanding kita. Nah, ini yang kita kuatkan sebenarnya di tingkat kawan-kawan yang waktu itu menjadi peserta pemilihan atau pemilu di tahun 2019. Nah, pada Pilkada 2020 kita hanya gubernur, itu juga kita lakukan kepada tim pemenangan pasangan calon. Nah, tolong begini kan, kalau pasangan calonnya pasti berkeliaran lah jauh-jauh. Betul. Nah, kita ingatkan. Yang lebih menarik itu kemarin di Pilkada 2020 tuh, Bung Ihsan, ada aturan, karena kita di masa COVID ya. Ada aturan yang mengatakan kalau peserta kampanye, artinya orang yang menonton, orang yang menyaksikan calon berkampanye itu tidak boleh orang yang lanjut usia.
Kenapa? Karena di masa pandemi, perkiraan si pembuat aturan ya, usia 60 itu kan usia lanjut. Rentan. Dikhawatirkan mungkin ada penyakit bawaan, Ya. kemudian berkerumun. Nah, makanya kita ingatkan itu kepada tim pemenangan atau yang melaksanakan kegiatan kampanye itu. Jangan, karena kan rata-rata peserta ini, si calon ini, kan senangnya ketemu dengan para orang tua ya. Yang tua-tua. Nini mama, kader-kader PKK dan seterusnya. Yang rata-rata kan usianya tua. Nah, di dalam undang-undang juga dinyatakan kalau orang usia tua, lanjut usia itu adalah 60 tahun ke atas. Iya. Makanya kita ingatkan. Jadi kalau mau menghadirkan yang bersangkutan, jangan di dalam arena kampanye. Misalnya dalam ruangan ini ya, misalnya ukurannya 10 kali 4, dia tidak boleh berada di sana. Iya, iya. Nah, itu kan risikonya lebih tinggi. Risikonya lebih tinggi. Nah, sementara si calon ini mungkin kemarin dia dari Padang. Dari Padang dia terus ke Damas Raya. Kemudian dia terus ke Payakumbuh. Kita nggak tahu dia ketemu dengan siapa saja. Betul. Nah, sementara para ahli kesehatan mengatakan mesti menjaga jarak dan seterusnya. Ini yang salah satu kemarin yang menarik di masa pandemi. Dan itu kita edukasi. Ya, resiko mengedukasi itu kan banyak orang tidak terima. Sama juga lah teman-teman kepolisian, kalau mau naik motor itu pakai helm. Tapi kan untuk keselamatan yang bersangkutan ya. Tapi terkadang bagi banyak dia enak juga tidak pakai helm. Oh ya, salju mah ngurangin gitu ya Pak ya. Oke Pak, bicara tentang tadi beberapa, berarti itu salah satu program dari Bawaslu ya Pak ya, 2019 kepada para calon, kepada dan pemilih 2020 juga, kepada tim pemenangan. Selain itu, program dari Bawaslu misal jadi ke masyarakat dan sebagainya, apa saja sih Pak? Program kayak sosialisasi atau apa gitu? Apalagi ke masyarakat. Karena kan kekuasaan itu sebenarnya berada di masyarakat. Iya. Karena dia akan memilih kan. Nah, selain kita memberikan kesadaran, pilihlah orang yang menurut Bapak baik, yang tidak melanggar aturan dan seterusnya. Itu sudah pasti. Kemudian agar memang di hari H itu pemilih ini datang ke TPS. Sebab kalau dia tidak datang ke TPS, tentu dia tidak ikut memilih. Ketika dia tidak ikut memilih, dia mesti terima nanti siapa yang terpilih. Nah, terkadang dia tidak sejalan dengan orang yang terpilih. Ini di luar takdir Tuhan ya. Kan soal keterpilihan ini kan takdir Tuhan. Tapi kan ada proses yang kita lalui sebagai sebuah negara. Nah, ini juga kita edukasi. Kemudian kepada teman-teman yang hari ini sedang berprofesi ya kepolisian, ya TNI. Kepolisian dan TNI itu kan tidak boleh, jangankan berpihak, memilih saja dia tidak boleh. Nah, kita juga sampaikan itu. Berarti datang juga ke kepolisian dan kita sampaikan itu ke kepolisian. Kan kepolisian itu kan ada di kelurahan juga ada dia, Babinsa, Babinsa dan yang lain-lain. Kita ingatkan agar ketika Bapak hadir di sini untuk tidak terlibat dalam proses hal-hal yang merugikan Bapak secara profesi. Nah, di Bawaslu itu diatur melalui Perbawaslu nomor 6 tahun 2019. Dan juga kepada teman-teman ASN. Kan teman-teman ASN ini juga dilindungi profesinya. Dan Bawaslu juga punya kewajiban melindunginya. Nah, terkadang teman-teman ASN ini kan terseret-seret. Kebetulan mungkin kepala daerahnya kan orang partai politik, ketua DPR-nya orang partai politik. Nah, karena mungkin kagum, sayang, patuh dan seterusnya, apa yang dikatakan kemudian diikuti. Rugi dia. Padahal sebenarnya nggak harus diikuti seperti itu caranya ya Pak. Kalau mau mengikuti cukup di bilik suara saja. Jangan dipertontonkan. Terkadang kan dipertontonkan melalui media sosial. Si A, si B ini begini. Dia lupa kalau dia hari ini sedang pakai seragam yang kemudian juga mesti memfasilitasi, mengayomi seluruh publik tanpa terkecuali. Jangan nanti, ini bukan bagian dari kita, ini tidak usah diproses, pelayanannya ada. Itu kekhawatiran itu. Dan kita juga tidak ingin nanti publik memberikan image negatif kepada pemangku-pemangku kepentingan yang hari ini diberi kewenangan itu.
Itu yang dilakukan di Bawaslu, Bung Isan. Oke, Pak Kadafi, berarti kemarin baru saja ada kegiatan pemilu atau pilkada 2019 dan 2020. Pemilu 2019, pemilu 2019, pemilu 2020, pemilu 2020. pilkada 2020. Pilkada 2020. Dan setelah itu kira-kira tahun berapakah kita akan mengadakan pemilu atau pilkada 2024? Ya, Ya. jadi 2024 ini sejarahnya besar ini, Bung Isan. Oke. Kalau ini terwujud, maka satu-satunya semenjak dunia ini ada, inilah pemilihan yang paling luar biasa. Oke, kenapa luar biasa, Pak? Karena dilakukan pemilihan legislatif, Ah. DPR itu mulai dari pusat sampai ke tingkat kabupaten kota, presiden, gubernur, wali kota juga kalau kita di sini Oke. dilakukan di Secara tahun serentak. yang sama. Oke, di tahun yang sama. Coba bayangkan, di tahun yang sama. Kita memilih DPRD kota, kita memilih DPRD provinsi, kita memilih DPR RI, kita memilih DPD RI, kita memilih presiden sudah 5 itu ya. Kita memilih wali kota, Oke. kita memilih gubernur, Oke. sudah 7 Paket komplit. paket komplit kita sekarang. Makanya Oke. dan ini tidak ada di negara lain. Kira-kira menurut Bapak dengan pemilihan seperti itu apakah begini? Bicara tentang pemilu atau pilkada ataupun pemilihan presiden nantinya itu pasti memakan banyak waktu, butuh banyak persiapan dan juga butuh banyak tenaga. Iya. Kira-kira dengan 1 tahun yang penuh dengan pemilihan itu menurut Bapak gimana sih bagusnya? Apakah bagus kita lakukan secara 1 tahun itu atau sebenarnya ada hal yang sebenarnya tidak sesuai harusnya gitu Pak? Nah, kalau bicara bagus, Mm-mm. karena ini sudah diatur oleh konstitusi, Oke. pasti bagus. Ah, Nah, tentu yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana mempersiapkannya. mm-mm. Nah, hari ini kan persiapan itu, hari ini kan sedang rapat ini, Mm-mm. dilakukan banyak pembahasan antara DPR, pemerintah. Ya, pemerintah itu tentu di dalamnya ada KPU sebagai pelaksana, Bawaslu, DKPP, kemudian Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya. Kemudian pesertanya tentu para partai politik. Diperkirakan persiapan itu memakan waktu kurang lebih dari 24 bulan, artinya 2 tahun lebih. Oke. Kemarin sudah ditetapkan bahwa di Februari pemilu, kemudian di November Oke. pemilihan kepala daerah di tahun yang sama. Nah, persiapannya kan panjang. Hmm. Nah, tentu kita di Bawaslu Payakumbuh, nah tadi kan Isam pertanyaannya bagus atau tidak bagus. Hari ini mesti kita jawab bagus, Iya dong, harus karena begitu sudah dong. ditetapkan. Ah, ah. Nah, tidak ada pilihan lain. Ah, ah. Kecuali undang-undang di amandemen. Oke, Atau berarti ada harapannya di atau amandemen Perpu, nantinya Pak, atau undang-undang itu diulang kembali. ya? Mhm. Bahwa diperkirakan tidak baik, maka kita tunda dan seterusnya. Tapi terakhir kemarin, dalam minggu kemarin ya, saya lihat melalui YouTube, DPR itu rapat dengan pemangku kepentingan, memang tetap lanjut, Tetap lanjut. tetap lanjut. Tentu ada plus minusnya. Iya. Ya karena begini Pak, pemilihan presiden waktu itu aja Mm-mm. banyak korban meninggal dunia. Iya. Apalagi ini 1 tahun dengan tadi ada 7 segmen pemilihan. Kira-kira kunyang nggak orang KPU Bawaslu besok itu Pak? Tapi hari hanya kan dipisah. Nah, tahunnya Iya. yang sama. Iya. Pemilunya di Februari, kalau Iya. jadi insya Allah. Kemudian pemilihan gubernur dan wali kotanya di November. Mm. Jaraknya cukup jauh itu sebenarnya. Nah, cuma persiapan ini dimaksimalkan. Mhm. Tentu maksimalnya kita mengedukasi publik, kita mengedukasi peserta, agar pesertanya taat aturan. Ya kalau publik, pemilihnya, pesertanya dan stakeholder yang lain taat aturan, semuanya akan berjalan lancar. Oke. Nah, persoalan kita hari ini kan bagaimana membawa ini ke relaturan. Ya, karena dinamikanya banyak sekali ya, Pak, ya? Dinamikanya, ya kepentingannya, Aha. ya semuanya. Oke, berarti kita akan masuk nanti akan sibuk sekali Bawaslu di tahun 2024. Kira-kira dari 2021 ke 2024 itu ada jarak waktu 3 tahunan lah Pak. Ngapain aja sih Bawaslu nanti Pak? Iya, iya. Sekarang nggak ada pemilu. Bawaslu nggak menemani saya di Iya. ketua gitu Pak. Banyak orang bertanya seperti itu. Saya tidak manuang ke manuang gitu. Artinya. Jadi hari ini di 2021 kami di Bawaslu Payakumbuh itu melakukan proses pengawasan terhadap pemutakhiran data berkelanjutan namanya. Oke. Jadi pemilih hari ini kan kita di Payakumbuh ini, kita tentu lingkungan kita Payakumbuh ya. Di Payakumbuh hari ini tentu
penduduk yang waktu 2020, waktu pemilu 2019 memilih, kemudian berada di Payakumbuh. Mana tahu ada yang sudah tidak berdomisili di sini. Oke. Satu. Kemudian ada yang mohon maaf meninggal. Kemudian ada yang datang juga. Kemudian hari ini memiliki administrasi Payakumbuh. Atau untuk sahabat-sahabat di TNI dan kepolisian ada yang sudah pensiun. Oke. Tentu dia sudah punya hak milih. Dia sudah punya hak memilih. Kalau dimutasi tidak, karena dia tidak. Tapi kalau dia sudah pensiun, sudah boleh memilih. Tentu mesti kita datang, karena statusnya sudah berubah. Nah, hari ini itu yang kita lakukan. Nah, sembari juga kami kemarin dapat amanah melaksanakan sekolah kader pengawasan partisipatif di Payakumbuh yang berlangsung dari tanggal 21 sampai tanggal 23 September kemarin. Artinya kita menyiapkan, nah ini sejalan dengan pertanyaan Ihsan yang sebelumnya, apa saja yang mesti dipersiapkan. Nah, salah satunya, terkadang kan Bawaslu ini tidak bisa menongkrongi satu persatu orang. Betul. Nah, makanya sekolah kader pengawasan ini dibuka secara online, orang mendaftar untuk kita didik, nah, kita beri ilmu bagaimana mestinya yang dilakukan oleh publik, artinya orang-orang yang hadir itu, jika melihat hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan dalam proses pemilu maupun pemilihan. Ya politik uang tadi, ya misalnya isu-isu sara yang dibangun dalam berkampanye, atau kampanye-kampanye negatif, artinya menjelekkan yang lain, atau kampanye hitam malah. Kalau biasanya publik kan mengenal dengan kampanye hitam. Pokoknya kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kita beri ilmu itu. Kemarin peserta itu berasal dari Kabupaten 50 kota dan Kota Pariaman. Kita laksanakan di sini di Hotel Mangkuto. Di Hotel Mangkuto. Kita lakukan, kita berikan ilmu itu. Tentu harapannya ketika dia kembali dari sekolahnya ini menjadi alumni SKPP ini, tentu dia akan bicara hal itu juga di komunitasnya. Nah, benar. Mungkin terlalu besar komunitasnya, paling tidak keluarganya. Nanti dari keluarganya bisa juga nyambung ke yang lain. Jadi ini pesan ini kita mesti berikan berantai. Ini kan persiapan kita menuju 2024. Nah, tentu harapan kita ini kan dilakukan di 100 tempat di seluruh Indonesia. Di tahun ini. Nah, tentu kita berharap dengan dilakukan itu, apa yang kita maksud ini sampai. Nah, biasanya kalau misalnya saya di rumah, saya kan misalnya habis dari mendapat ilmu itu, saya sampaikan ke istri, oh rupanya tidak boleh menerima uang. Oh, tidak boleh kita menjelek-jelekkan orang. Oh, rupanya pemilu dan pemilihan itu seperti ini. Oh, ternyata tidak berat juga memilih 7 surat suara itu. Karena dia prosesnya lebih ringan. Karena saya sudah dididik lah. Nanti istri saya bisa juga cerita ke teman-temannya. Teman-temannya nanti bisa juga cerita ke teman-teman yang lain. Jadi berantai ya, berantai. Itu yang hari ini sedang dilakukan oleh Bawaslu RI, dan alhamdulillah Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh ditunjuk menjadi salah satu pelaksana di tanggal 21 sampai tanggal 23 kemarin. 100 di Indonesia, salah satunya di sini. Luar biasa dong Payakumbuh. Kenapa bisa di Payakumbuh, Pak? Nah, ini pasti ada sesuatu ini. Berarti ketuanya luar biasa, atau memang ini jadi objek apa yang penting gitu ya, Pak? Tapi kayaknya emang ketuanya emang keren sih. Milenial, asik. Pasti penting ya. Pasti penting. Kan edukasi ini juga hal yang sangat penting. Ya, betul, Pak. Kita menyadari juga bagaimanapun kuat pencegahan, tapi tidak dilakukan secara simultan, tidak ada pendidikan base-nya ya, pendidikan dasar sama juga dengan sekolah. Bagaimana kita mengunyah orang membaca sementara pelajaran membaca itu tidak kita berikan. Literasi tadi ya, Pak. Literasi. Nah, makanya di Payakumbuh, di Bawaslu Payakumbuh, kami berharap teman-teman yang kemarin SKPP itu, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif itu, kami juga sediakan di Bawaslu Payakumbuh itu namanya pojok pengawasan. Pojok pengawasan. Bung Ihsan juga boleh datang, tidak hanya dia. Datang, silahkan membaca, mau bertanya apa saja soal pemilu. Kemudian Bung Ihsan juga mau melihat data-data. Kemarin di 2019, partai politik yang suaranya lebih besar di Payakumbuh yang mana? Ada data kita semua. Di sudut pojok. Yang paling kecil mana? Siapa yang terpilih? Siapa yang menjadi calon? Kampanyenya bagaimana? Kita lengkapi itu semua. Itu salah satu bentuk yang kita. Tempatnya di mana, Pak? Di kantor kita, di Bawaslu Kota Payakumbuh.
Karena kan di masa pandemi ini kan agak susah juga kita menemui kelompok-kelompoknya. Berarti kita lebih menunggu artinya sekarang ya Pak ya? Saat ini yang sedang kita lakukan. Nah, nanti kan melalui program Misan ini mohon juga disampaikan ke banyak pihak bahwa Bawaslu itu rumah kita, bisa menerima siapa saja. Siapa saja bisa datang. Siapa saja bisa datang. Pengen tahu bagaimana Bawaslu atau bagaimana politik di Payakumbuh, datang aja. Datang ke Bawaslu. Oke. Dan sana Carito Loma. Nah, jadi luar biasa hari ini saya bersama Pak Kadafi sudah membahas banyak tentang Bawaslu khususnya di Kota Payakumbuh. Dan apabila kamu-kamu yang sedang menonton pengen tahu seperti apa secara lebih dalam tentang Bawaslu atau sekedar ibaratnya pengen lebih kenal aja dengan siapa yang di dalamnya, bisa aja langsung datang dan tidak dilarang gitu ya Pak ya? Dilarang. Oke. Bicara tentang Bawaslu lagi Pak, kira-kira Bapak sudah 3 tahun memimpin. Ini kebanyakan ini yang nonton mudah-mudahan anak-anak muda menjadi seorang pemimpin dengan dinamika yang luar biasa banyak itu apa aja sih tips dan triknya Pak? Barangkali ini bisa jadi untuk Ihsan sendiri gitu Pak. Yang pertama itu tentu ketika berurusan dengan banyak pihak, banyak orang, pilihan utama itu sabar. Sabar. Mendengar. Tidak ada pilihan lain. Oke. Kemudian mencarikan solusi. Nah, di Bawaslu kami penyelenggara ini kan memegang prinsip integritas ya. Nah, kalau di Indonesia ini NKRI harga mati. Kalau di Bawaslu itu dunia penyelenggara pemilu itu integritas harga mati. Integritas harga mati. Kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berpihak ke siapa saja. Oh, kalau godaan rayuan tentu banyak. Nah, betul. Bagaimana kita firm di jalan yang kita tempuh. Menjaga integriti tadi Pak ya. Makanya sabar diperlukan dan banyak mendengar. Karena orang yang datang ke Bawaslu itu rata-rata selalu membawa persoalan. Betul. Dia melapor membawa persoalan. Dia memberi informasi karena dia merasa ada yang dirugikan. Dia pasti. Nah, kalau kita tidak dalam kondisi bisa mendengar dengan baik dan sabar, tentu orang tidak mau lagi memberikan informasi. Sebab informasi yang dia berikan itu akan melindungi banyak pihak. Itu kuncinya kan. Berarti sabar dan siap untuk mendengar. Siap. Harus mendengar. Harus mendengar dan memberi solusi, gitu ya Pak ya. Oke. Dan sana kabarnya Pak Kadafi ini dulunya seorang anak band. Ini loh. Nah, kira-kira rock and roll Bapak sewaktu anak band ini dibawa nggak ke Bawaslu sekarang? Kalau apa ya? Dulu sebenarnya kan mimpi itu mau jadi musisi. Oke. Cuma takdir tidak membawa ke sana. Dulu saya potong Pak, apa megang? Saya dulu megang drum. Megang drum, drummer sana. Nah, mimpi dulu jadi itu. Tapi perjalanan hidup rupanya tidak membawa ke sana. Kita sudah bikin demo, sudah kita berikan kepada beberapa produser nasional. Oke. Saya sampai hari ini tidak dipanggil-panggil. Sudah 4 anak saya tidak dipanggil. Oh, masih aktif sekarang Pak? Oke. Tapi ibaratnya itu jadi hobi ya Pak ya. Ibaratnya capek kerja, main band yuk. Sampai sekarang masih aktif Pak? Sekarang tidak seaktif dulu. Oke Pak, kita sudah sampai sepertinya di penghujung acara. Sebelum kita tutup, barangkali kami minta closing statement dan harapannya dari Bapak, baik itu kepada masyarakat atau ke Bawaslu-nya sendiri. Silahkan disampaikan Pak. Ya, pertama kepada Bawaslu ya. Bawaslu sekali lagi seperti saya sampaikan tadi adalah rumah kita bersama. Kami di Bawaslu siap menerima, menunggu, kemudian mari bersama-sama kita bergandengan tangan untuk sama-sama menyampaikan kepada banyak pihak bahwa pergantian kekuasaan secara konstitusi itu mesti harus sama-sama kita awasi. Sebab kalau tidak diawasi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting, bukan hanya merugikan Bawaslu, bukan hanya merugikan pemilih, bukan hanya merugikan peserta, tapi bisa merugikan lingkungan secara utuh. Nah, kalau kita Payakumbuh lah, bisa akan merugikan lingkungan secara utuh. Nah, kepada masyarakat di mana saja, utamanya di Payakumbuh, tentu kita berharap untuk tidak ragu-ragu. Kalau memang nampak itu, dilaporkan. Kalau ragu melaporkan, ya diberikan informasi saja. Nanti akan kita terus. Tapi akan lebih baik lagi kalau dilaporkan. Sebab kalau dilaporkan, maka prosesnya bisa akan cepat kita lakukan.
Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kendala kita kan terkadang-kadang awak sebenarnya mandanga saja nih Pak. Iya. Padahal sebenarnya dia lihat, Iya. dia juga menjadi saksi kan. Nah itu kendala kita. Nah tentu kita berharap pemilu dan pemilihan di tahun 2024 mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa ya proses tahapan yang kita lakukan sedari awal sampai pada dilantiknya presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif menjadi anggota dewan, kemudian gubernur dan wali kota di tahun 2024 semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, tentu tiada lain, semuanya mesti harapan kita adalah Allah anugerahkan kesehatan dan pandemi di negeri kita cepat berlalu sehingga seluruh proses bisa kita lakukan seperti semula dan lebih mudah lagi. Itu mungkin Bung Hussein. Oke, siap. Luar biasa Dunsana Carita Ulama. Hari ini kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kami berdua perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk Ihsan sendiri maupun untuk Dunsana Carita Ulama yang sedang menonton dimanapun berada. Dan harapan kita semoga Pak Qaddafi selalu sehat, Amin. selalu amanah dalam posisinya, dan juga semoga selalu panjang umur dan berkah dalam hidupnya. Dan untuk itu Dunsana terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.